ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segala puji Allah Subhanahu wa taala masih mengalehin di kita sudah kesehatan, sungguh kesempatan sehingga kita sudena atau kita bersama dapat berkumpul di rumah yang berbahagia ini, tentunya dalam rangka melaksanakan walimatul urus, yaitu kedua mempelai pengantin yang alhamdulillah hari ini telah selesai tadi kalau tidak salah di jam 10 melaksanakan akad pernikahan. Alhamdulillah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dari proses awal sampai akhir dari rangkaian acara kita hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua atau napa dua, indah lupa dan indah bosan, senantiasa kita sampaikan selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ima syafaatna neta harap-harapkan di yaumil akhir kelak. Tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya kita membacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada seluruh mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berhadir di tempat yang berbahagiaon. Alhamdulillah kita pada sadarion berkesempatan di acara walimatul urus di kedua mempelai namadung anu diadakan bersama. Mudah-mudahan naron penyampaian mungkin yang tidak terlalu panjang lebar bisa bermanfaat, berguna ilmuna suatu hari kemudian kelak dalam mengharui waktu rumah tangga imam kedua mempelai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melajang. Ima makana di hari yang berbahagia kedua mempelai pengantinon melangsungkan akad pernikahan. Mungkin dalam rangka melaksanakan hadis Nabi yang melarang seseorang baik laki-laki maupun perempuan berniat tidak menikah selamanya. Onna tola, indah tola, bila seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah ada yang bercita-cita tidak akan menikah selamanya, indah tola, harus menikah dulu. Karena Rasulullah SAW mendukung an-nikahu sunnati, menikah itu adalah sunnahku di Nabi. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidak tergolong bagian dari umat. Dia so tergolong sebagai umat Muhammad atau kita karejon dua sunnah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah atau diberikan amanah oleh Allah menjadi nabi. Bope sungoni ia seorang nabi, ia tetap menikah. Jadi datang seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah ummul mukminin, bagaimanakah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah? Maka Aisyah pun menceritakan mendengar ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang sahabat berkata, kalau begitu aku akan beribadah selamanya.
Datang yang satu lagi, kalau begitu aku tidak usah menikah, aku akan sholat tahajud terus selamanya. Kata Nabi, tidak begitu. Aku Nabi juga manusia biasa seperti kalian. Bedanya, kalau penina kita au di lehen wahyu hamuinda. Aku juga menikah, juga punya keturunan. Jadi menikahon adalah sunnah Nabi. Alhamdulillah sunnahon dan terlaksana oleh kedua pilih sadarion. Bahwasan mudah-mudahan tergolong sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan terlaksananya sunnah Nabi Sadarion, kita termasuk umat kita di akhirat adalah umat yang termasuk dikumpulkan bersama Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Jannatul Firdaus. Amin. Jamaah mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakin di awal ada kita bacaun ayat yang berbunyi Fangkihu ma tobalakum minan nisa. Nikahi kamulah perempuan itu. Nikahilah wanita itu. Fangkihu ma tobalakum minan nisa masna 2 wasulasa 3 waruba atau 4. Hidupkan Allah, silahkanlah kalian menikahi wanita 2, 3 atau 4. Kemudian Allah melanjutkan kembali ayat itu. Fa in hibtum alla ta'dilu. Kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil, fawahidah, maka nikahilah satu saja. Only one. On mapan bangkon mina binta. On mana terlaksana, alhamdulillah pernikahan anak pertama. Alhamdulillah. Jadi perintah ni Allah adalah kita menikah. Nah, sebagai laki-laki yang normal, bahwa sunnahnya, fitrahnya laki-laki itu adalah suka dengan lawan jenis. Auna normal mon fitrah. Cinta mencintai, kasih mengasihi adalah fitrah ni manusia. Tetapi kepada lawan jenis, ulang ke sesama jenis. Sesama jenisnya dong permaraan mon. Alhamdulillah, termasuk mon pria sejati pengantin ton sadari wanita sejati karena menikah dengan lawan jenis. Jadi cinta mencintai, rasa keibuan dan rasa kebapaan adalah fitrah di manusia. Jadi mulai adong daganakta, mulai muncul rasa suka kepada lawan jenis, on menunjukkan normal. Jatuh cinta adalah normal. Cuma pertanyaannya setelah jatuh cinta mau ngapain, kan begitu. Nah, jatuh cinta adalah bukan sesuatu yang salah di dalam Islam. Boleh. Nah, tetapi setelah kita jatuh cinta, bagaimana cara mengekspresikan cinta itu? Maka ummah di agama itu dengan jalan menikah. Indah dengan cara-cara lain, bukan pacaran. Di dalam Islam tidak ada pacaran, mudah-mudahan pengantin itu dulunya tidak pacaran. Kalau sempat pacaran maka istighfar, taubat yang banyak, ya. Karena di dalam Islam kalau seseorang sudah merasakan rasa cinta mencintai kepada lawan jenis, maka Islam membolehkan. Jadi Islam tidak melarang seseorang jatuh cinta. Cuma Islam mengatur. Mulai madung jatuh cinta ada rasa suka terhadap lawan jenis, maka diatur. Satu-satunya cara untuk menyalurkan rasa cinta itu di dalam Islam hanyalah lewat jalan pernikahan. Oke, itulah kenapa Allah mengatakan dalam surah Toha ayat 50, qala rabbunal ladzi a'ta kulla shay'in khalqahu summa hada. Bahwa Allah lah yang menciptakan bentuk segala sesuatu terjadinya kemudian memberinya petunjuk. Apa itu petunjuk? Naluri. Jadi di bagasan di dirinton sebagai hamba madung ciptaan Allah adong di dirinta naluri, termasuk naluri rasa suka kepada lawan jenis. On indah bisa dihilang konon fitrah ni manusia. Molalak lai rasa kebapaan. Naluri kebapaan sudah ada Allah tanamkan di dalam diri seorang laki-laki. Songoni buse ada boru. Naluri keibuan sudah Allah tanamkan di dalam diri seorang perempuan sebagai modal untuk mempertahankan kehidupan ke depan. Nah, jadi on cinta mencintai termasuk fitrah. Nah, jadi mulai dong daganak tanah dong punya rasa suka pada jenis, maka nikahkan.
Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah ba'ah, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah, mola madung ba'ah, ane dokun ba'ah, sanggup menanggung beban. Mola madung sanggup do daganak teh, baik na anak lain maupun na ada boru bujing-bujing ate, na poso-poso na bujing-bujing, madung sanggup mengemban amanah, falyatajawaz lina bintan, maka hendaklah dia menikah. Baon tanggung jawab apa? Menafkahi. Karena sebagai seorang suami punya tanggung jawab memberi nafkah terhadap anak dan istri. Kalau sudah ba'ah, maka nikahkan ya Rasulullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk pengantin tasaderon mempelai pria adalah termasuk yang sudah ba'ah, itu mampu menanggung beban. Karena pernikahan adalah amanah, beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah mukminin mukminat dari rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi menikah dan mencintai adalah fitrah manusia. Jadi yang kita heran nanti, nanti punya rasa cinta terhadap lawan jenis. Yang justru kita khawatirkan adalah kalau sebaliknya terjadi rasa suka pada lawan jenis. Dan ini pun banyak terjadi hari ini. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, ada itu orang dia menikah, bawa dia menikah keluar kota. Tidak berapa lama kemudian, 3 bulan kemudian datang SMS atau WA. Dilihat rupanya isinya kalimat yang tidak sepantasnya dari laki-laki pula. Ternyata si suaminya ini selain suka dengan perempuan, ternyata suka juga dengan laki-laki. Ujungnya rumah tangga itu tidak bertahan lama, hanya mungkin sekitar 6 bulan. Kembalilah perempuan itu ke rumah orang tua. Tapi saya yakin insya Allah pengantin pria ini adalah lelaki sejati insya Allah. Buktinya mana? Sudah menikah hari ini. Mudah-mudahan juga akan tetap menjadi laki-laki dan kepala rumah tangga yang soleh. Amin. Jadi ibu-ibu dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mendokon nikahul mar'ata li arba'in. Dinikahi wanita itu karena 4. Opat penyebab seorang wanita dinikahi. Nah, pertama nina binta lima liha, karena hartanya. Ada orang menikahi wanita itu karena hartanya. Mungkin seperempuan adalah orang yang berharta. Dan ini memang tidak salah di dalam Islam. Boleh. Bolehkah seseorang menikahi atau memilih calonnya, calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanitanya dikarenakan dia berharta? Boleh. Agama tidak melarang seseorang menikah dikarenakan hartanya, boleh. Tetapi nanti hati-hati. Ya. Kenapa begitu? Harta bukanlah satu-satunya jadi jaminan orang akan bahagia. Dia buktinya Pak Ustaz. Fir'aun menikah dohot Aisyah. Fir'aun itu penguasa Mesir, napuna Mesir. Ingat Fir'aun ini. Aisyah tinggal di istana yang megah, bermandikan emas dan permata. Tetapi Allah ceritakan di dalam Quran ternyata hidupnya tidak bahagia. Ini bisa saja terjadi kalau pernikahan itu hanya didasarkan karena melihat harta. Jadi amanginang, hati-hati menikahkan daganakta dikarenakan alasan harta. Oh, bayo menyapa itu bagasan. Bikin inakta deh. Onrak cocok mainangon asih. Ada gesan nih botoi si rekening ini ya. Jadi jangan kita menikahkan anak-anak kita, anak keturunan kita dikarenakan hartanya saja. Kenapa? Hati-hati. Jangan dia Fir'aun. Aisyah tinggal di istana tapi hidupnya tidak bahagia. Itu bukti bahwa harta bukanlah satu-satunya jaminan orang bisa bahagia. Walaupun mungkin tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saking sedihnya Aisyah ni Allah Subhanahu wa ta'ala sampai yang berdoa di Quran.
doa ni Asia ibu-ibu. Rabbi bini baitam fil jannah. Rabbi bini indaka baitam fil jannah wa najjini min fir'aun. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah atau istana di surga dan selamatkan aku dari suamiku Fir'aun. Banyak pendoh. Nah sungon dia min suaminya sampai istrinya ya mangidoi selamatkan dengan suaminya sendiri. Nauzubillah min zalik. Aon dodo manyan sen jodoh ni generasi tate ulang dapat na Fir'aun. Mula dapat na Fir'aun marah-marah. Makanya ibu-ibu ya mukminah, kalau kita berdoa kepada Allah ulang doa ganak tisajo doaun na jadi soleh soleha. Tapi jangan lupa doakan juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunan kita itu juga dikaruniakan jodoh yang soleh soleha. Bahat kejadian namanginang anaknya soleh, boruna soleha, tapi dapat jodoh na sosok leha. Akhirnya rumah tangga dalam masalah. Nau ngada padi rahasia parumah ini indah juga ada padi rahasia babiri. Ujung nama mbaknya ibu se mama robanya kehe. Ondau do manyan sen ita amin. Jadi mula mardoa manginangnya mi mulai sadarion ulang daganak te sajo iduan so jadi soleh soleha. Doaun juo doa so dikaruniaun Allah jodoh na soleh soleha. Semua do. Arana marung bahat kejadian na itai nate. Indah percarituan dia. Mudah-mudahan kenon ita doaun pengantinon. Jadi na pengantin pasangan suami istri na soleh soleha. Jadi dinikahi wanita karena empat. Nah pertama nikin karena harta. Indah salah tapi hati-hati ya teh. Nah kedua lihasa biha karena keturunannya. Jadi gini ya, oh anak di presiden, anak di bupati, wali kota, anak di raja, anak di tokoh adat. Bolehkah menikah karena dia anak keturunan seorang tokoh? Boleh. Tidak salah di dalam Islam. Silahkan. Ya kan? Marulakin marharto keturunan napa deh buse. Nah, guru dontong ayat ni te ustad dote namalim dodongan ni te. Kina pertama harto dong. Kemudian keturunan napa deh buse alhamdulillah dapat nama harto, dapat buse keturunan napa deh. Ini orang tua nade. On memang perlu dong. Dapat mora napa deh. Keturunan yang baik-baik. Kemudian napa tolu wali jamaliha karena kecantikannya atau ketampanannya. Jadi asli dinikahi ya dipilih ya sebagai calonmu ngadege sanpida ni namani sanpida nagantengan vida tidak masalah, boleh seseorang menikah karena dikarenakan kecantikannya atau ketampanannya. Berarti matulote hartanya, keturunannya, kecantikannya atau kegantengannya. Adong tulu-tulu alhamdulillah cantik atau berharta, keturunan yang baik-baik. Nah kaupat walidiniha karena agamanya. Kata Nabi pasbar bizatid din taribat yada. Maka nikahilah seseorang itu karena agamanya, mudah-mudahan kamu beruntung. Asli dipilih ya calon suami atau calon istri. Arana ia adalah wanita soleh, suami yang soleh yang paham terhadap agama. Jadi pandukun Nabi mula narong nas diantara natuli atau sada atau dua diantara tadi maka na terakhir pilih makarna agama. Mudah-mudahan kita termasuk alak na beruntung. Itu matan-matan pesantren do. Pamakai nape menutup aurat donya teh. Akhlak nape nija kudu. Alhamdulillah. Maka pilihlah seseorang itu dikarenakan agamanya. Mula opat-opat karena kecantikan, karena harta, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya, surga dunia. Surga sebelum
surga. Mula dong di kedua pengantinon, cantik, tampan, kaya, keturunan baik-baik. Namar agama usia namang boto agama on surga dunia molina. Surga sebelum surga sesungguhnya. Dapat me surga di dunia, dapat usia surga di akhirat. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Teon jarang-jarang don. Dapat opat-opat surga dunia mon. Mula Pak Ustadz peraku menjelaki jarang lo dapat tuh nanti. Dapat opat-opat. Mungkin adong tolu, adong dua. Tapi mudah-mudahan di kedua pengantin kita mudah-mudahan adong ke opat-opat. Nah, amin. Mulanya ketung Pak Ustadz biar kita ciptakan. Kita membenda biasa dong opat-opat. Karena cantik itu relatif. Tergantung betul isi nama lagi gitu. Jadi agama pun bisa kita ciptakan paham terhadap agama. Bagaimana dengan belajar? Mula hurang pemahaman ni kedua pengantinon terhadap agama, terhadap hukum-hukum Islam, maka mereka boleh belajar, marsyajar, ikut majelis ilmu, kajian-kajian di ustaz-ustaz tadi. Masuk paham. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang iman dinikahi karena 4 hal. Kemudian lanjut guna berikutnya yaitu penyampaian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Nikahkanlah orang-orang yang lajang di antaramu, baik hamba-hamba sayamu yang sudah mampu. Kalau mereka tidak punya atau miskin kata Allah, maka Allah akan memberikan mereka kecukupan. Ulang mabiar kita miskin, ulang mabiar kita indah agam rasoki. Allah jamin di ayat itu. Kalau seseorang itu menikah, kemudian dia tidak berharta, maka Allah akan cukupkan rezekinya dia. Dijamin Allah. Jadi pandokon ni Nabi tadi dalam hadisnya 3 golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian seorang hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya. Kemudian dapat tolong adalah seorang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatan. Untuk masuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kedua pengantin. Ulang mabiarate, rasoki role. Selagi kita masuk marung dijamin oleh Allah. Muladungan marung Allah menjamin. Nah, besi kirago nate. Sebagai seorang nabi beriman, pasti marung yakin janji ni Allah Subhanahu wa taala. Ulang mabiar. Andai suatu saat mungkin terjadi misalnya penurunan ekonomi. Mungkin karena terkena pandemi COVID-19 misalnya sunsan narete. Ekonomi sulit gara-gara COVID. Terhalang marusaho. Ulang na jual mungkin pendapatan 1 juta untir mungkin sadia deh. Sebagai seorang istri jangan pernah khawatir. Tetaplah mendukung dan mendampingi suami. Kalau hari ini dia berharta, tiba-tiba suatu saat harta itu hilang, tetaplah pertahankan rumah tangga. Didukung terus dikawal suami. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulang gamang, ulang mabiar sebelum bisa kepala rumah tangga. Selagi kita berusaha, rezeki telah Allah tetapkan. Najo lepe dibituani di rahim ni orang tua ta, di rahim ni umat ta, nang orang menjamin rezeki kita. Ai adong rezeki kita di leher Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemaloy ta mau dibituani orang tua ta, di leher Allah dan rezeki kita di situ. Nah, yung iman ni janjian Allah do, wala perkara rezeki. Nah, pero lahir tudunan madung ditetapkan Allah dan Rasul kita. Madung dijamin. Jangan khawatir hati. Ulang khawatir kira pengantin tentang rezeki sudah dijamin Allah. Surga kita pun sudah dijamin oleh Allah. Umat Muhammad ini kata Nabi semua sudah dijamin masuk surga. Sada mia masih jamin inang nani. Nanti indah dijamin kita indah singgah tunaraka. Tidak ada jaminan bagi seorang mukmin dan mukminat tidak akan singgah di neraka. Mana kita jago. Makanya visi misi seorang kepala rumah tangga adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi sebagai suami pengantin visina adalah
menjaga keluarga dari api neraka. Mana perlu. Jadi pengantin perempuan, jangan lupa mengingatkan suami. Kalau suami pergi berangkat dari rumah untuk mencari nafkah sebagai kewajiban kepala rumah tangga, jangan lupa mengingatkan. Kalau andai terjadi suami salah jalan, diingatkan untuk kembali kepada jalan yang benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Ulang yobania rasoki nasohalal. Karena tugasnya adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari jilatan api neraka. Makanya seorang kepala keluarga dan juga seorang istri harus menjaga rumah tangga bagaimana agar senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar rumah tangga itu berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mulai dokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan makan pakai tangan kiri, jangan makan pakai tangan kiri. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan mubazir karena mubazir itu adalah perbuatan setan, jangan kita mubazir. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu berarti kita mendatangkan setan dalam kehidupan kita berumah tangga. Kalau rumah tangga itu senantiasa dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh setan, maka bisa jadi rumah tangga dalam ancaman dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga dalam ancaman. Jadi suami istri sebagai sesama sahabat, sebagai partner dalam mengarungi kehidupan jangan lupa saling mengingatkan. Begitu juga dengan suami. Tugas suami adalah menjaga istri dan anak-anaknya bagaimana agar terhindar dari neraka. Maka perintahkan sebagai seorang suami untuk istri agar senantiasa menutup aurat terhadap yang bukan mahram. Bila keluar din bagas kinai calon pengantin wanita sebagai seorang istri, ingatkan sebagai suami untuk menutup aurat. Kewajiban suami dan memerintahkan istri untuk menutup aurat. Anggoi padiar kotuk kinai istri mon keluar dari rumah tanpa menutup aurat, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka natabusi bajunya namanya hijab. Apa itu hijab? Hijab syar'i. Hijab artinya tertutup. Belilah pakaian, berikanlah pakaian kepada istri, pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yaitu hijab syar'i. Ulang lehen pakaian sosial. Situ kinai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kewajiban suami mulai dari perintahkan istri menutup aurat, maka ia berdosa, baik pengantin baru maupun pengantin stok lama. Kontinson ibu-ibuan mulai buat keluar sen bagas pulang lupa menutup aurat tadi. Mulai dong di sini somahrom tak tutup aurat secara sempurna. Di Al-Quran dijelaskan kepada siapa saja kita boleh menampakkan aurat dan kepada siapa saja kita tidak boleh menampakkan aurat. Yang penting ada pulang padiar istri keluar dari rumah atau dilihat orang lain yang bukan mahramnya tanpa atau dalam keadaan terbuka auratnya. Karena ini itu tanggung jawabmu kan, jangan dibiarkan. Kalau lupa dia ingatkan. Kemudian istri juga jangan minta diberikan pakaian yang tidak menutup aurat. Mintalah pakaian yang menutup aurat. Kalau sekarang banyak hijab-hijab syar'i yang bagus saja. Ate umak-umak taridanya atau busina agak degeso juga agak keren. Tapi yang tetap sesuai dengan syariat Allah. Pakaian yang bagaimana? Tidak transparan, indah membayang, indah tipis. Soalnya metabusi hijab syar'i. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berumah tangga tentuna bahat dong ujian cobaan. Abdallahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Jadi dalam berumah tangga yang mana paling penting ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan laki-laki daripada sebagian yang lain, yaitu daripada wanita. Kenapa?
Karena tugas yang berat-berat itu diamanahkan kepada laki-laki. Kenapa? Karena pundak laki-laki Allah ciptakan memang sanggup menanggung beban yang berat. Itulah kenapa Allah juga menjadikan nabi dari laki-laki. Indah dong minang nabi na diangkat kena dabur asli karena tugas berat. Itulah adilnya Allah. Kenapa? Tugas berat itu hanya dibebankan kepada pundak laki-laki. Termasuklah ini dalam mencari nafkah. Jadi suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ibarat ni sekolah, suami ma kepala rumah tangga. Suami na mengarahkan, na menyusun kurikulum bagaimana seharusnya rumah tangga itu ke depan akan dijalankan. Nagot tu dia don om supirna. Suamilah sebagai nahkoda, supir. Nagot tu dia yoban rumah tanggon. Nagot tu surgodo sangat neraka. Arana pilihan kedua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 11, Allah berfirman wa hadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, surga atau neraka. Dua pilihan, tidak ada di antaranya. Ayat tarane masumunya nah dong, kalau enggak surga ya neraka. Maka mana-mana amal-amal yang bisa mengantarkan kita kepada surga, mari kita jalankan. Dan apa-apa saja amal-amal yang bisa mengantarkan kita kepada neraka, mari kita hindari dan jauhi. Jadi seorang suami adalah kepala rumah tangga, dia yang mengatur. Kalau kepemimpinan ini hilang di dalam diri seorang suami, maka alamat rumah tangga dalam ancaman. Kemudian apa? Yang kedua yang paling penting dalam rumah tangga adalah bima faddalallahu ba'dum ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Karena seorang suami telah menafkahkan sebagian hartanya terhadap keluarganya. Ulama goon fungsi suami sebagai pemberi nafkah di dalam rumah tangga, bisa-bisa rumah tangga dalam ancaman, terjadi kekacauan. Tahan nih lopo saja nara ke ngomong. On rumah tangga soalnya bisa bahaya. Jadi ulang lupa. Tugas sebagai seorang suami adalah memimpin rumah tangga, mengatur rumah tangga bagaimana agar rumah tangga itu sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan nafkah juga adalah tugas yang mulia. Jadi sebagai seorang suami ulang dianggap mencari nafkah adalah sebagai beban, tetapi adalah sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianggap sebagai beban akan terasa berat. Yang terjadi nanti adalah saling tuntut menuntut. Istri pun sama. Jangan dianggap sebagai ibu rumah tangga, melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga, mulai dari mencuci piring, mengurusi suami, mengurusi anak-anak adalah beban. Kalau dianggap beban, marsi pasalaan mon, marsi tuntutan. Kalau sudah terjadi saling salah menyalahkan, saling tuntut menuntut di dalam rumah tangga, maka alamat rumah tangga bakal karam. Nanti, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi fungsi kepala rumah tangga adalah qawwamuna 'alan nisa, yaitu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Suami mah pemimpin ate, mengarahkan, membimbing istri rodagana, mau bagaimana rumah tangga ini dilakukan atau bagaimana nanti rumah tangga ini dibawa. Kemudian di Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, ajata zaujin anti, datang seorang perempuan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah kamu sudah menikah? Maka perempuan itu menjawab, na'am. Kemudian Rasulullah SAW qala huwa jannatuki wa naruki, bahwa suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi kepada pengantin wanita, bahwa suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau dulu sebelum menikah, surganya mungkin orang tuanya, tetapi setelah menikah, wahai pengantin wanita, maka suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi penting bagi seorang istri untuk memperhatikan apakah suaminya ridho terhadap apa yang dia lakukan atau tidak. Nah, ini penting bagi seorang istri memperhatikan apa-apa saja yang telah dia lakukan, bagaimana posisi dirinya di dalam hati suaminya. Dia dua ulang di pandangan. Yang penting dia diperhatikan, apakah suaminya ridho atau tidak. Kenapa rupanya? Hadis berkata, dalam hadis Nabi SAW berkata,
Apa kata Nabi di dalam hadisnya? Dalam hadis Nabi berkata, "Ija shallatil mar'a khamsaha." Kalau seorang perempuan atau seorang istri sholat atau menjaga sholat 5 waktu. Ija shallatil mar'ata khamsaha. Seorang istri menjaga sholat 5 waktu. Kemudian wasomat sahroha. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Wahasonat farjaha. Kemudian memelihara kehormatannya. Mohon maaf dalam bahasa lainnya adalah menjaga kemaluannya terhadap yang bukan haknya. Kemudian wato'at zauzaha. Kemudian dia taat terhadap suaminya. Kilalaha, maka kelak di hari akhirat, kinai di hari akhirat, inang terhadap istri, apabila istri melakukan sholat 5 waktu, dijaga sembahyang fardu dijaga sholat 5 waktu, ulang tinggal, kemudian puasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan, tidak memasukkan ke dalam rumahnya orang yang tidak disukai suaminya tanpa izinnya, kemudian ada dia taat terhadap suaminya, kilalaha, diumumkan di akhirat. Apa kata Allah? Udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabal jannati si, dari pintu surga mana saja yang kalian inginkan. Bego inang hati, terutama terhadap istri. On mina perlu jagoan. Salat 5 waktu, berpuasa wajib pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan atau kemaluan kecuali terhadap suaminya, kemudian taat terhadap suami selama suami tidak memerintahkan seorang istri untuk maksiat. Kata ima batasanna sadi sampai ini ada ustad iba seorang istri taat terhadap suami selama suami tidak memerintahkan terhadap yang maksiat, maka wajib bagi seorang istri untuk taat. Narung pilihan. Bahkan Nina Binta, seandainya Nina Binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh seseorang sujud, seorang manusia sujud kepada sesama manusia, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Amun maksudnya inang, artinya suami nyaris jadi Tuhan. Karena setelah nama sujud manusia tuh manusia. Ima bayang konne. Seandainya tolan Nina Binta sujud manusia itu manusia, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya tanggung jawab suami. Jadi mana perlu jagoan sebagai seorang istri, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kehormatan dan taat pada suaminya. Indedok kon akon sholat tahajud. Nah pero nang disuruh kon jago sholat tahajud indah. Jago puasa Senin Kamis indah. Ngalimon mi aja konta. 8 pintu surga inang terbuka nita. Ngin dia sajogyot nita. Om mi aja konta. Sebagai seorang istri ete. Ulangi use. Ate. Berpuasa bulan Ramadan. Memelihara kehormatan. Kemudian taat pada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, diumumkan di hari akhirat kelak, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Subhanallah. Mudah-mudahan sebagai seorang istri termasuklah ini nanti adalah yang memperoleh pintu surga dari mana saja yang diinginkan. Kemudian kepada pengantin wanita atau istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, la yahillu li imra'atan anta summa wa zawjuha shahidun illa bi ismi. Indah tola sebagai seorang istri berpuasa di dalam rumah sementara suaminya ada di situ kecuali tanpa seizin suaminya. Indah tola seorang istri berpuasa di dalam rumah sementara suaminya ada di dalam rumah. Tetapi bukan